Ya, halo guys, berjumpa lagi dengan saya Nanda Pradika. Mungkin bagi teman-teman yang ingin bermain game, tapi komputernya hanya memiliki Intel HD aja, tidak memiliki VGA-VGA yang lain kayak Nvidia atau AMD. Ya, mungkin teman-teman pasti ngeliat gitu ya, bagaimana caranya tutorial untuk menaikkan VRAM gitu ya, dengan menggunakan metode regedit gitu ya, atau regedit gitu ya, seperti yang dilihat di sini ya. Teman-teman harus ke HKLN, terus juga harus ke software, harus ke Intel, lalu buat folder GMM, dan di sini harus teman-teman harus membuat key atau di Word gitu ya, yang namanya adalah dedicated segment size. Sebenarnya teman-teman tidak usah membuat hal yang seperti itu. Karena kenapa? Karena sebenarnya teman-teman percuma saja membuat hal tersebut ya. Mungkin oke lah ketika kita ke settings gitu ya, terus juga kita lihat di display propertiesnya gitu ya di sini misalnya. Nah, pasti di sini dedicated video memory teman-teman yang awalnya misalnya 128 MB itu pasti akan berubah tiba-tiba mungkin jadi 576 MB atau mungkin lebih besar dari itu ya. Nah, sebenarnya teman-teman itu percuma. Mengapa percuma? Karena itu sebenarnya hanya manipulasi dari softwarenya saja, teman-teman. Sebenarnya dedicated video memory teman-teman itu tidak bertambah sama sekali. Nah, sebenarnya teman-teman bisa ngecek kenapa kok ini sangat percuma sekali. Silahkan teman-teman coba ke settings, terus ke bagian sistem, lalu ke about. Nah, teman-teman bisa dilihat di sini ya. Bagi teman-teman yang khusus menggunakan Intel HD atau menggunakan integrated grafik apapun itu, pasti di sini akan ada RAM yang usable. Maksudnya di sini adalah beberapa megabyte gitu ya dari RAM teman-teman di sini, makanya usable-nya hanya 15,8 GB. Ini berarti 0,2 GB-nya itu dipakai untuk dedicated video memory teman-teman yang menggunakan Intel HD tersebut. Nah, seperti itulah teman-teman. Nah, setelah tadi kalau misalnya dedicated video memorinya kita tambah gitu ya, itu kan pasti otomatis akan bertambah juga kan. Nah, otomatis usable-nya juga sini harusnya berkurang. Tapi teman-teman coba lihat, apakah berkurang? Jawabannya adalah tidak, teman-teman. Oleh karena itulah mengapa saya bilang di sini bahwa sebenarnya itu adalah hal yang sangat percuma, teman-teman. Dan lagi pula juga mengapa sebenarnya percuma juga. Nah, inilah alasan kedua, yaitu sebenarnya Intel sudah memiliki sistemnya tersendiri. Jadi teman-teman, sebenarnya dedicated video memory itu tidak berguna ketika teman-teman sudah masuk ke dalam Windows. Dedicated video memory itu hanya berguna ketika teman-teman sedang meload up atau sedang booting Windows gitu ya, dari pertama kali nyalain sampai teman-teman sebelum masuk ke login. Seperti itu hanya bergunanya pada saat itu saja gitu teman-teman. Coba deh, mungkin teman-teman bisa lihat di task manager teman-teman gitu ya. Ketika teman-teman menggunakan Intel HD gitu ya, integrated graphic di sebelah sini, teman-teman di sini sebenarnya bisa dilihat gitu ya, bahwa dedicated GPU memory usage teman-teman yang awalnya dikatakannya sudah menjadi 576 MB atau yang lain sebagainya, itu akan tetap kosong. Itu akan selalu tetap kosong. Justru yang terisi adalah share GPU memory usage, teman-teman. Nah, disinilah sebenarnya teman-teman tidak perlu yang namanya menaikkan dedicated GPU memory usage ya, teman-teman. Karena integrated GPU khususnya Intel HD atau UHD itu pasti menggunakan share GPU memory usage. Karena Intel sendiri sudah memiliki teknologi yang bernama Dynamic Video Memory Technology atau DVMT. Itu udah otomatis ya dari Intelnya. Jadi dari Intelnya sendiri itu sudah ngeset gitu ya, seberapa alokasinya gitu, seberapa besarnya gitu memori RAM yang akan dijadikan sebagai memori. Jadi dedicated GPU memory usage ini sudah tidak dipakai lagi gitu. Tapi sebenarnya ini sama-sama dari RAM juga. Jadi sebenarnya teman-teman nggak perlu menaikkan ini. Sudah cukup dari share GPU memory usage yang sudah tidak bisa diubah ini, 2 GB sudah pasti 2 GB ya teman-teman. Kalau misalnya RAM teman-teman lebih besar dari 4 GB ke atas gitu ya, itu udah pasti 2 GB maksimal gitu ya. Seperti itu ya teman-teman. Jadi tetap teman-teman akan percuma gitu, nggak akan
mendapatkan performa yang mungkin diinginkan gitu, lebih lagi gitu, pasti sebenarnya sama aja gitu. Nah, seperti itulah teman-teman. Mungkin ini sebenarnya cuma video edukasi ya kepada teman-teman gitu, bahwa sebenarnya menaikkan VRAM menggunakan rig edit itu percuma saja teman-teman, seperti itu. Jadi mungkin solusinya bagaimana jika teman-teman ingin tetap bermain game menggunakan Intel HD, ya mungkin teman-teman silahkan set untuk videonya gitu ya, atau untuk pengaturan-pengaturan grafiknya gitu di rata kirikan, atau resolusinya diturunkan, atau mungkin teman-teman langsung saja membeli graphic card yang kurang lebih yang murah aja gitu ya, atau mungkin yang second tapi berkualitas gitu. Mungkin untuk tips-tips membeli GPU bekas atau bagaimana, teman-teman bisa lihat lah ya di tutorialnya di lain, atau mungkin insya Allah kalau misalnya teman-teman berminat juga, insya Allah akan saya buatkan juga seperti itu. Ya mungkin cukup sekian tipsnya untuk kali ini. Jangan lupa subscribe dan juga share video ini jika bermanfaat. Bantu channel ini juga untuk berkembang. Dan mohon maaf kalau misalnya ada penjelasan yang salah. Silahkan tulis aja di kolom komentar kalau misalnya ada koreksi gitu ya. Seperti itu. Oke, see you next time.